Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sepertinya yang cocok memimpin doa karena wajahnya agak Islami. Ilham, silakan Ilham dipimpin doanya. Silakan Ham. Iya, terima kasih Saudara Ilham yang telah memimpin doa. Semoga doa itu menjadikan kita sama-sama beraktivitas dengan semangat, karena bagaimanapun kita berada di sini adalah untuk kemudian mencari ilmu, yang itu adalah salah satu tujuan utama kita. Dimana mencari ilmu adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dan tentunya bisa berpengaruh pada masyarakat. Itu yang terpenting. Tapi sebelumnya saya ingin mengabsen karena memang belum di absen dari tadi ya. Pertama Abdurrahman Azam ada? Oh izin. Nanti yang sekamar tolong di auto izin ini. Sakit atau ke rumah pulang? Pulang ya. Ya kalau pulang ya mungkin nanti wali kelas yang ini. Rizal sakit. Nah ini bagi sakitnya di sini kan? Ya nanti tolong yang seasrama di ataupun sekamar dikasih makan gitu kan ya, sama temen lah, masa tidak kan gitu. Hibatullah Fahrudin ada, Hasanul Huda ada, Rais ada, Zaki ada. 5, 6, 7 orang yang tidak hadir hari ini, ada yang sakit, ada yang izin. Barangkali nanti bisa antum kemudian cek, terutama yang tidak hadir ya, yang sakit ya, karena memang kalau yang sakit di sini khawatir belum terkontrol oleh wali asrama ataupun dari klinik. Jadi antum silakan untuk mengkondisikannya. Alhamdulillah kita juga karena sudah pembelajaran bidang kedua ataupun materi kedua, kita sudah berkelompok dengan kelompok awal masing-masing. Ada berapa kelompok? 1. Ini kosong karena sakit dan izin mungkin ya? Yang ini juga, tapi tidak masalah ya. Ada yang 6, yang 6 tidak mau memberi bantuan ke sini. Jadi misal jadi 5 gitu. Oh tidak. Biarkan mereka berempat. Ada yang berempat, ada yang berempat, ada yang bertiga bahkan. Ada yang bertiga gitu ya. Sudah pernah mendengar kemarin kapan? Ya, barusan tadi ya. Di MTS sudah ada eksplanasi? Sudah belum? Masa belum sih? Ada ya kalau salah ya? Ada ya? Ada ya kalau tidak salah ada ya? Hanya mungkin lupa ya? Ya wajar lah, karena memang sudah kelas 11, berarti udah 3 tahun atau 4 tahun yang lama ya? Ya sudah lama, setahun ya? Kan belajar eksplanasi itu kelas 8 kalau tidak salah. Ya. Iya kan, jadi ada 3 tahun yang kemudian ini. Nah namun masih ada yang ingat tentang eksplanasi? Ada yang ingat tentang eksplanasi itu sendiri? Iya, ada lupa saya. Kaitan dengan pembelajaran kemarin apa ya? Kemarin tuh materi pertama tentang procedural text ya, atau teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri, anu sudah paham kan kemarin? Bagaimana kalau di Husnul yang sering kita gunakan adalah bagaimana membuat mie gitu kan ya? Bagaimana membuat yang kayak buat kurban itu tuh? Name tag ya. Ya kan name tag kalau di kurban buat kambingnya kan. Ya kan. Nah, pokoknya kalian ahli sekali lah dalam membuat name tag seperti itu, karena dari setahun lamanya harus menggunakan name tag yang dipasang begitu kan ya. Benar gak? Benar kan? Ya. Nah, itulah prosedur-prosedur itu yang kemudian nanti kita akan hadapi di kartu keluarga kalau sudah nikah. Nanti akte ya.
akte lahir anak antum kemudian kan gitu ya, akte jual beli, ya kan suatu saat nanti. Nah itu semua menggunakan prosedural. Nah makanya kenapa kemudian prosedural tax itu ada gitu ya. Nah namun hari ini kita bukan lupakan, kita rehat sejenak untuk prosedural tax itu. Kita akan berbicara tentang eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Coba kita lihat. Inilah eksplanasi. Bahwa eksplanasi adalah suatu proses tentang asal-usul atau proses perkembangan suatu fenomena berupa peristiwa alam, sosial maupun budaya. Nah, mengapa saya kemudian mengumpulkan kalian di kelompok berdasarkan, karena kita di Husnul itu kan berbagai daerah. Maka saya kumpulkan di berbagai daerah lah. Ada yang bener ya? Atau salah nih? Ya kan? Ya kan? Saya mintanya per daerah, kenapa? Karena ini nih, biar kita mengetahui nih. Misalkan Jakarta, Bekasi, Depok kan seneng banget dengan banjir ya? Nah kan gitu ya. Ada seneng banjir, bagaimana nanti kita melihat banjir? Atau mungkin di daerah Sumatera yang konon akan jadi ibu kota khusus negara atau IKN. Nah kan silakan tuh fenomena-fenomena itu kan nanti ada gitu. Atau di Kuningan tidak ada mall tuh, bagaimana cara mendirikan mall kan gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi berbagai macam hal gitu ya. Di sini kita lihat ternyata ada peristiwa alam, ada sosial maupun ternyata ada budaya. Budaya ternyata penting masuk juga ke dalam rangkaian yang namanya eksplanasi itu sendiri. Selanjutnya tentang masih eksplanasi, bahwa eksplanasi itu termasuk narasi prosedural gitu. Apa itu? Apa? Bisa dilihat? Ayo. Misalnya prosedural atau proses terjadinya sesuatu. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran pertama tentang teks prosedur gitu. Hanya bedanya di sini tentang cerita gitu. Kalau kemarin kita berbicara prosedur tentang langkah-langkahnya, kalau sekarang adalah ceritanya. Adapun ini ada strukturnya, kita mempunyai identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasan. Nah, itu sedikit tentang eksplanasi. Karena hari ini kita akan kemudian tentang eksplanasi ini bagaimana mengejawantakan ke dalam diskusi. Ya, ke dalam diskusi. Karena kalian sudah berkelompok dan sayang kalau kelompok ini tidak dimanfaatkan, saya akan membagikan kerja ya. Kerja coba dilihat dulu di situ ada apa saja? Ada 2 teks kan ya? Teks pertama tentang kemiskinan, yang kedua tentang pengangguran. Selanjutnya setelah itu kan saya di situ ada lembaran pekerjaan. Pinjam dulu. Ada lembar kerja kelompok nih. Ada petunjuknya di halaman 20 dan 21. Cukup berapa menit untuk mengerjakan ini? 20 menit cukup? Serius? Ya, silahkan kalian pertama nama kelompoknya tentukan atau tuliskan, terus kelasnya tentunya 11 PK2, anggotanya bolehlah di sebelah kanannya. Nanti petunjuknya pertama bacalah teks yang saya berikan. Ada 2 teks, yaitu tentang kemiskinan dan pengangguran, yang tentunya saling berkaitan ya. Berenam aja semua. Ini nih ada 5 nih. Ayo, silakan dibaca, nanti temukan. Ini satu, ini kan 18, 19 mana? Sama 19 nya. Nah ini, berarti dari sini ke sini. Ya, yang ini ke sini satu teks. Nanti antum temukan tuh yang itunya. Kan sebab akibat ya. Akibatnya apa? Jadi kalau nanti pengangguran ada, nah antum cari di situ tuh kalian. Cari teks-teks ini sebab akibatnya gitu. Sebutkan aja gitu. Kalau misal ini kan kalau judul di sini kan dari judulnya kita bisa mendapatkan ya. Kemiskinan, oh dia tidak ya. Kemiskinan di Indonesia. Mengapa tuh ada kemiskinan di Indonesia? Nah, tuh cari tuh sebabnya. Nah, nanti setelah kan muncul tuh kalau ada kemiskinan akibatnya apa gitu kan. Oh, misal banyak yang apa? Ya, tidak sejahtera. Walaupun sebenarnya di antara teks 1 dengan teks 2 agak miripan ya. Ya kan? Oh, dari kemiskinan itu orang tidak bisa sekolah lah. Nah, tapi harus cari teks ini gitu. Dari teks ini.
Data itu semua ada di teks itu. Nah, jadi antum kan nanti di teks ini mengapa terjadi kemiskinan? Sebabnya apa? Nah, akibat dari kemiskinan itu apa? Dampak. Akibat itu kan dampak. Ya, kalau pengangguran itu apa? Mengapa ini terjadi pengangguran? Karena bla 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 kan gitu ya. Kan gitu. Akibatnya apa sih pengangguran itu nantinya? Oh, kayak gitu aja. Ya. Tum, sudah. Mana? Oh, ini Baru teks 1. oh, teks 1. Oh, jadi tadi kerjanya teks 1 dulu. Ya. Boleh. Untuk mengerjakan misal teks 1 dulu dikerjakan baru teks 2 boleh atau langsung dua-duanya juga boleh, ya. Nah. Karena nanti lupa ada yang hal disampaikan ya. Buatlah rumusan masalah. Identifikasi dengan sebab akibat itu maksudnya sebab akibat kemiskinan. Antum materinya apa? Yang tes kedua iya. Kenapa kemiskinan itu sebabkan apa sih? Akibatnya apa? Kalau buatlah rumusan masalah. Jadi dari kan nanti eksplanasi itu kan membuktikan sesuatu ya. Kan tentunya kita akan kemudian bertanya pada masyarakat gitu. Jadi rumusan masalahnya itu apakah berupa pertanyaan-pertanyaan gitu. Maksudnya begini, kemiskinan itu diakibatkan apa dan mengapa? Kan ada sebab akibat ini kan? Sebab negara sedang mengalami perang dan krisis kemiskinan. Ini bener lah. Ini kan materi tentang pengangguran, kalau itu materi tentang kemiskinan. Berarti masalah kemiskinan itu karena apa saja? Itu saja sini nih. Oh, kemiskinan itu bla bla bla. Kemiskinan di Indonesia diakibatkan karena perang, krisis kemanusiaan. Terus apa lagi? Ini di Indonesia kan atau bukan? Di Indonesia kan? Iya. Nah, kenapa? Apakah memang sama nih dengan krisis mengalami perang? Kan kita tidak mengalami perang gitu. Nah, nanti kita tuliskan rumusan masalahnya nanti. Solusi dari rumusan masalah. Jadi dari sini teh. Oh, apa sih tadi? Misal. Oh, ini nih. Misalnya kurang lapangan pekerjaan. Hal yang menjadi penyebab timbulnya pengangguran adalah ini mah kok pengangguran sih. Ini kayaknya buatlah rumusan masalah. Berarti masalah yang terjadinya itu apa saja dari sini nih. Misal kurangnya pekerjaan. Ini masalah-masalah kan? Nih, bencana alam segala macam. Nah, nanti antum kemukakan solusinya. Terutama solusi-solusi yang kemungkinan itu bisa ya. Kalau bencana alam kan nggak bisa kan? Ya. Kecuali banjir mungkin bisa ya. Kalau bencana alam seperti gunung meletus kayak gitu kan tidak bisa. Ya gitu ya. Ya kan? Kalau bencana alam pasti bingung kan? Ya kan? Rumusan masalahnya bisa, tapi untuk solusinya kemungkinan tidak mungkin kan? Atau bisa kalau solusinya misal bencana alam, kalau banjir mungkin ya. Tapi kalau bencana alam misal apa gunung meletus kayak gitu, bagaimana coba solusinya? Kalian mengerjakan 4 pertanyaan ini yang berasal dari teks ini gitu. Gitu. Kalaupun ternyata ada ide brilian tambahan ya silakan sih gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari teks yang kalian punya gitu. Ya. Oke. Lanjut. Sebentar untuk meredakan masalah. Sepertinya emang rada lumayan ini. Saya lupa ada yang belum tersampaikan tentang diskusinya ya. Karena besok di pertemuan kedua itu kita akan mendiskusikan hasil dari apa yang kita buat hari ini. Merupakan salah satu komponen. Komponen apa? Komponen berbicara dan presentasi kan? Iya kan? Yang saya sudah sebutkan bahwa ada perbedaan dari tiap kurikulum itu, ada tambahan-tambahan seperti menyimak. Hari ini ada tambahnya memiarsa ya. Memiarsa itu menonton. Kebahagiaan tersendiri buat santri ya. Ya kan? Ya, menonton itu penting banget ya. Tapi sebenarnya memiarsa atau menonton di sini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tadi, dengan apa istilahnya? Dengan materi-materi yang ada gitu. Yang kedua tentang berbicara, ada istilahnya presentasi. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi sekarang ini. Yang ketiga
ada menyimak menulis, yang keempat ada membaca. Jadi 4 keterampilan itu yang kemudian harus kita pahami dan kita kuasai di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri. Nah, karena kita hari ini tentang eksplanasi, berbicara melalui teks eksplanasi, maka yang berkaitan dengan hal itu adalah yang pertama kita kemampuan membaca. Kalian sedang membaca kan? Iya kan? Yang kedua adalah keterampilan menulis. Dari mana? Dari saya berikan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian antum berpikir terus menuliskan jawaban-jawaban di situ. Pelaksana diskusi. Nah, diskusi itu ada apa saja? Ada moderator. Moderator apa? Yo, kelas 12 pasti kelas 11 sudah paham dong. Moderator adalah orang yang kemudian mengatur ya. Boleh katakan dia itu supirnya. Ya kan? Dia supirnya gitu. Jadi si jalannya acara diskusi itu ramai atau tidak ramai adalah tergantung moderator. Ya, makanya besok antum hari ini silakan tentukan moderatornya siapa, kan gitu. Yang akan memimpin jalan diskusi saat presentasi dari berbagai kelompok itu. Ya. Yang kedua, ada juga notulis. Notulis apa? Nah, orang yang menulis hasil, gitu kan? Husnul Khotimah yang memang sedikit terkenal dengan aktivitas organisasinya, tentu ya, notulis kayak gitu sudah terbiasa ya. Kelompok ini siapa yang jadi penyaji? Ada misalkan ya, Jaki dari kelompok sana penyajinya, Bakiliani. Dari sini ada Pak Redin, di sini ada Alwan misal. Nah, itu orang-orang yang kemudian menyajikan. Nah, tentunya selain penyaji ada peserta. Nah, peserta itu adalah orang yang mendengarkan, orang yang kemudian menyimak, orang yang memiarsa. Setelah itu mereka harus berpendapat. Kenapa harus berpendapat? Karena memang kita sama-sama sudah mendiskusikan masalah ini di kelompok masing-masing, kelompok kecil ini. Nah, nanti betul tidak pemikiran si penyaji itu? Betul tidak si pemikiran si kelompok itu? Gitu ya. Nanti juga didiskusikan, insya Allah besok di hari Rabu kita akan bertemu lagi kalau tidak salah jam ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, 45. Dilanjutkan lagi diskusinya dan sampai harus ditentukan ya siapa yang akan menjadi moderator, siapa akan jadi notulisnya, siapa akan penyajinya, siapa akan pesertanya. Ada 4 menit lagi untuk mendiskusikan. Nanti setelah pukul 8.30 kita coba untuk merumuskan ataupun melihat hasil diskusi kalian. Nah, rumusan masalah itu antum ambil masalah-masalah yang kemudian ada di dalam situ. Di dalam sini. Sebenarnya kemiskinan itu masalahnya apa? Mengapa kemiskinan itu? Tidak jauh beda dengan sebab sebenarnya ya. Gitu. Tapi nanti antum ambil tuh. Oh, misal kenapa kemiskinan terjadi? Karena apa? Faktor pendidikan misal. Iya kan? Nah, pendidikan rendah kan gitu ya. Iya kan? Walaupun masih hipotesa sebenarnya pendidikan rendah kemudian berkaitan dengan kemiskinan ya. Karena kalau di daerah-daerah orang SD jadi haji kan. Iya kan? Ngawur kan ya. Ya, makanya coba dilihat apakah memang faktor pendidikan itu serius, faktor pendidikan itu memang berpengaruh tidak terhadap kemiskinan kan gitu ya. Ya, sok seperti itu. Coba dari teks itu antum dapatkan, antum cari. Baik, kalau sudah selesai, saya mohon perwakilannya mengumpulkan pekerjaannya ke depan. Ada 6 halaman kan? Ya kan? Ada teks, 2 wacana, kan gitu. Yuk, silakan kumpulkan semuanya sama teksnya. Nah, ini, terima kasih kelompok apa nih namanya? Multatuli. Wah. Kelompok Multatuli, kelompok Jerapah Bantet, kelompok Jerapah Bantet, Multatuli. Oh, Garuda di dadaku. Indonesia banget. Ada lagi? Kelompok mana yang belum? Ya, alhamdulillah proses diskusi sudah berjalan. Diskusi di kelompok-kelompok kecil. Besok kita akan diskusi dengan kelompok yang besar, gitu kan?
Makanya salah satu tipsnya adalah bagaimana kemudian kita belajar untuk berbicara di depan halayak ramai ya. Karena setiap profesi semua menggunakan berbicara, ya kan? Keterampilan berbicara itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kita ya. Apalagi kalau nanti ada yang jadi juru kampanye misalnya, jurkam, wah Partai Golkar, wah kan gitu kan. Atau jurkam Partai Gelora, wah gini dia. Jurkam Partai Keadilan Sejahtera, kan gitu ya. Kan itu harus bisa berbicara kan. Masa jurkam diem saja kan gitu ya. Boleh gak jurkam PDI Perjuangan? Oh boleh kan gitu ya. Nah itu kemampuan di situ. Apalagi nanti kalau kalian kemudian jadi guru kan misalnya. Walaupun sepertinya dari wajah-wajah kan tidak kelihatan untuk jadi guru ya. Kelihatan sepertinya di pengusaha-pengusaha gitu ya. Yang akan mempunyai jadi mudir-mudir kan gitu ya. Atau mungkin jadi ketua yayasan gitu ya. Asal kemudian kemampuan berbicara itu perlu terus ditingkatkan ya. Dan sarana kita di sekolah ini banyak sekali ya. Sarana di sekolah kita banyak sekali untuk berbicara ini. Ada OSIS atau Osaka, kita namanya Osaka. Ada juga di MPS, ada MPS kan sering ya. Apabila kita mubes ya, musyawarah besar itu kan berbicara, itu keterampilan berbicara sangat dibutuhkan. Betul tidak? Jangan sampai seperti DPR RI kan, hanya duduk, diam, terima gaji kan, tidak seperti itu. Ya, jadi kalaupun kita nanti jadi DPR RI ya harus yang kemudian kritis menyampaikan sesuatu hal kan gitu ya. Apa yang ada di masyarakat, terutama ini kita melihat tentang kemiskinan ini kan, kemiskinan pengangguran yang ada di Indonesia ini. Dan hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari tentang eksplanasi plus dengan materi diskusinya, yang kemudian besok kita akan di hari Rabu itu kita akan kemudian men-set kembali bagaimana diskusi yang baik, gitu kan? Apalagi? Ada yang dipertanyakan? Ada yang tanyakan? Tadi sudah ditentukan kan siapa yang jadi moderatornya? Sudah. Siapa yang jadi penyajinya? Sudah kan? Pesertanya sudah juga gitu ya. Jadi mungkin besok bisa jadi sesuai dengan ini tentang eksplanasi ya. Tadi kita coba bahas tentang masih ini strukturnya juga. Nah, ini tentang diskusinya, kita besok kemudian akan mencoba ininya berbicara tentang diskusinya sambil kita mempraktekannya. Nah, ini yang dibutuhkan moderator, penulis dan penyaji. Penyaji boleh 2 orang. Apa satu lagi? Tulisnya 1 orang, moderator 1 orang. Semua jadi peserta. Ya, semua jadi peserta. Dan nanti bergantian. Kita akan mencari sosok-sosok baru pengganti Karni Ilyas. Atau pengganti siapa? Andi Epnoyah di Kick Andy-nya kan gitu ya. Kan tentunya mereka juga akan berakhir kan ya. Atau pengganti penyiar brownies gitu kan. Oh, kan nggak lucu yang kayak gitu ya. Seperti itu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.